Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Mandua Banyuwangi. Tentunya podcast yang ditunggu-tunggu, yaitu podcast edisi Ramadan ya. Ya kan kita harus kenal-kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Melinanda Putri. Dan saya Melani Nurini. Kita bersama narasumber yang gak kalah hebat nih. Dan juga cantik. Mungkin Bu mau kenalan dulu Bu. Mau kenalan dulu. Sudah tahu kayaknya. Pastinya teman-teman Mandawang ini sudah tahu beliau siapa ya. Beliau adalah Bu Wiwi. Biasanya Bu Wiwi ini ngajar apa Bu? Bahasa Arab. Bahasa kelas Arab. berapa? Kelas 11. Kelas 11 saja Bu. Yes. IPA IPS. IPA IPS semuanya. Kan yang kelas 11 IPA IPS sudah diajar Bu Wiwi kan yang bahasa Arabnya. Berarti yang kelas 10 kan belum kenal ya Kak ya. Berarti Iya, habis ini kan naik. habis ini ya kelas 10. Ya, Bu kan Ramadan ya ini ya. Ibu apa udah bolong Bu Ramadannya? Alhamdulillah Puasa. sudah. Oh, tapi sekarang ini Bu Wiwi kelihatan semangat sekali ya puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pastinya semangat sampai Bagaimana, hari kemenangan. Bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah sehat. walafiat. Alhamdulillah. Nah Bu, biasanya kan Ibu nih ngajar ya, ngajar di Mandua Banyuwangi. Setelah ngajar itu pulangnya kegiatan yang Ibu lakukan itu ngapain aja Bu? Paling banyak sih apa ya, pulang terus habis itu biasanya kan karena tinggalnya di kos ya, nggak ada kegiatan apa-apa. Oh, Paling ya di baca Quran kos. gitu, atau Quran apa gitu, ngaji online, ikut kajian gitu. Berarti Ibu di kos ini sama keluarga? Sendiri Oh, keluarganya Ibu di mana ya? di Malang. Oh, berarti kayak LDR ya Bu ya? Masya Allah, semoga hari raya Bu Wiwi dan keluarga bisa berkumpul kembali. Tapi kegiatan selama bulan Ramadan ini Bu Wiwi sangat Masya Allah ya teman-teman. Membaca Al-Quran dan Kan emang pahalanya double lah. amin. Bagaimana Bu keadaan keluarga di Malang kan lagi LDR? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga selalu dilindungi Allah ya Bu. Amin. Kalau boleh tahu nih Bu, Iya. buka puasa favorit Ibu ini apa selama di kos? Apa ya? Soalnya saya pokoknya selama puasa, pokoknya awal-awal bolong terus puasa, makan nasi itu jarang sekarang. Paling banyak-banyak ya buah, sayur gitu. Misal makan nasi gitu pun juga apa ya? Kayaknya selama puasa loh ya, pokoknya terhitung tidak bolong. Gak makan nasi sih, lebih banyak apa ya? Buah, sayur gitu sih, lebih banyak itu aja sebenarnya. Oh, cemilannya Bu. Jenengan kuat ya, kan biasanya ada anak yang ini wis buka puasa makan nasi banyak wis makanan Iya, banyak. alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah sekali teman-teman Bu Wiwi ini. Nah Bu, kan 2 hari lagi mau menuju Hari Kartini. Iya. Menuju Hari Kartini ini definisi Ibu Kartini menurut Bu Wiwi itu seperti apa? Ibu Kartini yang bisa kita pahami itu biasanya kan identik dengan emansipasi wanita. Iya. Emansipasi wanita, kalau misalkan pada zaman Ibu Kartini dulu memang benar-benar berjuang dari nol, dari yang wanita memang benar-benar sosialnya rendah, kemudian diangkat seperti itu hingga mendapatkan pendidikan strata sosial yang sama dengan laki-laki. Kalau misalkan yang zaman sekarang itu mungkin kita tinggal meneruskan saja ya apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini sendiri. Pertama dari segi perannya dalam keluarga, perannya dalam masyarakat, dan juga untuk negara juga, serta agama tentunya, gitu sih. Kan biasanya ada cerita yang Ibu Kartini kan dulu kan perempuan kan nggak boleh sekolah ya Bu ya, yang boleh sekolah hanya laki-laki. Iya. Jadinya kalau dari sejarahnya zaman Ibu Kartini dulu kan memang perempuan memang dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Karena apa? Karena hak perempuan terbatas hanya misalkan cuma menikah,
kemudian beranak dan lain sebagainya. Kemudian kan Ibu Kartini juga memperjuangkannya tidak hanya juga sendirian, tapi juga mendapatkan inspirasi dari temannya yang ada di Belanda. Beliau kan sempat bersurat dengan temannya yang ada di Belanda juga, dan berkawan dengan teman-teman Belanda yang ada di sekolahnya. Jadi pemikiran-pemikiran Ibu Kartini juga tidak lepas sih dari ilmu yang dia dapatkan dan dari pergaulan juga, seperti itu. Iya kan, biasanya kan ya kayak ngapain sih perempuan kok sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti ya di dapur ngurus anak. Padahal Iya, pendidikan itu sangat penting ya Bu. Ya, pendidikan itu sangat penting karena kualitas seseorang itu tidak hanya bisa diukur dari materi atau hal yang nampak saja, tetapi dari kualitas pemikiran, kualitas akhlak, kemudian dan hal sebagainya. Pokoknya seperti itu. Kalau menurut saya emansipasi wanita zaman sekarang itu bukan berarti bukan berarti harus berjuang dari awal, bukan. Akan tetapi emansipasi yang zaman sekarang bisa kita terapkan, terutama sebagai seorang wanita masa kini ya, atau perempuan masa kini adalah tidak bergantung kepada orang lain, entah itu kepada suami pun, entah itu kepada apapun. Jadi benar-benar kita harus bisa membuat kebahagiaan kita sendiri, seperti itu. Dari apa yang kita mau, kita harus berjuang, seperti itu. Oh, berarti ya penting ya kayak pendidikan buat perempuan. Sangat penting. Soalnya kan karena pertama karena peran kita keluarga. Dalam keluarga kan kita nanti ke wanita atau perempuan dalam keluarga itu ada beberapa peran. Pertama, peran keluarga untuk sebagai anak berarti kita masih punya orang tua ya. Kemudian ada peran kita sebagai seorang istri, berarti untuk suami. Peran kita sebagai ibu berarti untuk anak, dan peran masyarakat kita sebagai kontribusi untuk membentuk masyarakat yang sehat. Seperti itu. Kan ya ibu adalah madrasah pertama anak ya Bu. Iya. Jadi kayak harus penting banget pendidikan itu dalam wanita. Di Ibu sendiri ya, siapa sosok Kartini di kehidupan Ibu? Sosok Kartini di kehidupan ibu. Sosok Kartini kehidupan ibu adalah ibu sendiri ya. Ibu saya sendiri, dan juga guru. Masya Allah, sungguh mulia ya Bu ini. Iya kan, guru mengajar mulai yang nggak bisa ya kan di sekolah, terus diajari kayak A, B, C dulu di TK kan. Kan orang tua kita di sekolah adalah guru. Jadi teman-teman juga kita harus menghormati guru kita yang ada di Mandua Banyuwangi ini seperti kita menghormati orang tua kita yang ada di rumah. Iya. Menurut Ibu nih, apa yang perlu kita teladani dari sosok Kartini ini Bu? Sosok dari Ibu Kartini yang pertama adalah penuh pendirian dan penuh dengan tekad. Karena apa? Dia mempunyai pendapat sendiri bahwa seorang perempuan itu juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, baik dari segi sosial maupun dari segi pendidikan. Beliau memperjuangkannya seperti itu. Kemudian bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tuanya itu model bagaimana? Kalau misalnya pernah lihat film Kartini ya, film Kartini yang diperankan oleh Dian Sastro, kita melihat itu meskipun dia mengelak untuk tidak menikah dan dijadikan selir, tapi pada akhirnya dia patuh kepada orang tuanya dengan oke, saya mau menikah dengan Raden ini, gak apa-apa, tapi asalkan dengan hak-hak saya juga harus terpenuhi. Contohnya dia menikah, tapi meskipun dijadikan istri kedua, dia dibolehkan untuk mengajar, mengemban pendidikan, seperti itu. Selain itu cerdas ya, cerdas secara cerdas dan berwawasan luas, karena kita tahu Kartini
ini kan pada saat itu kan di sekolah apa ini namanya yang didirikan oleh Belanda, dia juga bertukar surat dengan temannya yang ada di Belanda dan seperti itu. Dan masih banyak hal yang masih bisa kita apa ini namanya teladani dari ibu kota. Kan biasanya Bu ya, kan kalau perempuan kan harus dijaga, kayak gak boleh keluar malam, gak harus dijaga, benar-benar dijaga wis. Menurut Ibu ini apa keistimewaan dari perempuan? Oke, keistimewaan perempuannya. Zaman sekarang kan masih banyak ya feminisme yang bersikap liberal. Maksudnya begini, perempuan zaman sekarang itu memandang bahwa misalkan jilbab atau pelarangan untuk tidak boleh A, tidak boleh B dan lain sebagainya, kadang mempertanyakan dalil-dalil yang ada di Al-Quran ataupun di hadis. Sebenarnya Allah itu menurunkan wahyu, misalkan dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 29 sampai 33 sudah dijelaskan hak-hak dan kewajiban perempuan seperti apa. Keistimewaan perempuan itu sudah tidak ditanya lagi. Karena apa? Karena apa ini namanya? Al-Quran sendiri menurunkan surat yang khusus untuk membahas tentang perempuan. Tergambar dari surat An-Nisa, ada surat Maryam dan lain sebagainya. Sebenarnya jilbab ataupun larangan-larangan tersebut itu bukan karena apa ini namanya membatasi gerak ataupun peran wanita itu sendiri, bukan, akan tetapi karena kamu itu istimewa, kamu itu dijaga, kamu itu dihormati, kamu itu ditaati, seperti itu sih menurut pandangan saya. Jadi kalau menurut saya misalkan zaman sekarang ada golongan feminisme tertentu, sebenarnya tidak apa-apa asalkan tidak keluar dari syariat Islam saja, seperti itu sih. Makanya kan perempuan kan kayak dijaga banget, kayak ya hati-hati pergaulannya. Kan biasanya kayak salah pergaulan kan ada ya Bu ya, naudzubillah sampai hamil di luar nikah. Dan bagaimana perempuan itu seharusnya di kalangan negara ataupun masyarakat Bu, menurut Ibu? Di kalangan negara dan masyarakat biasanya gini, perempuan zaman sekarang itu selalu dihantamkan oleh dua sisi. Kamu mau menjadi wanita karir atau kamu mau menjadi ibu rumah tangga. Itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa apa ini namanya kita bandingkan ya, selalu kontradiksi. Misalkan saya memilih karir, akan tetapi apa ini namanya jam kerja misalkan berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, akhirnya keluarga yang dikorbankan. Atau saya menjadi ibu rumah tangga saja, akan tetapi misalkan nih ternyata penghasilan suami saya ini pas-pasan, jadinya tidak bisa apa ini namanya menyeimbangi ekonomi keluarga, seperti apa. Sebenarnya kontradiksi. Seharusnya, atau ini mungkin pandangan saya ya, seharusnya juga pemerintah misalkan ingin menggerakkan perempuan itu sendiri, harusnya juga bisa memberikan ruang gerak untuk menyeimbangkan antara waktu yang ada di rumah juga waktu di luar kerja, iya, seperti itu. Jadi memberikan kebijakan yang lain, kayak misalkan di Jepang ya, di Jepang itu misalkan dia cuti kerja, dia di pabrik cuti itu diberikan sampai waktu 3 tahun, tapi dia tetap dibayar seperti itu. Tapi nanti ketika dia masuk lagi ya sudah kerja seperti biasa. Jadi kan ada ruang untuk membesarkan anak-anak sampai masa golden age-nya, terus ada ruang untuk memberikan ASI. Jadi di waktu umur yang cukup itu tapi juga tidak kehilangan pekerjaan sebaiknya, atau mungkin saran saya mungkin dari segi pemerintah juga sendiri menyikapi hal itu, karena kan lebih banyak pekerja perempuan terutama di pabrik juga, jadi karyawan juga, dari guru juga dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang kan perempuan itu menurut saya bisa menyaingi laki-laki dari segala faktor, seperti itu, dari faktor dan sektor pekerjaan gitu. Sekarang kan lebih banyak perempuan yang beraksi ya gitu. Menurut saya seperti itu. Wah, berarti kan perempuan berjasa banget, udah melahirkan, hamil 9 bulan. Betul sekali. Jadi ya buat teman-teman di sana ya, kalian harus menghormati ibu kalian kan tentunya. Ya nggak cuma ibu tapi kedua orang tua.
Iya kan Kak ya. Iya, Masya Allah. Ibu sebenarnya dari tadi nyadar gak sih kalau kita kembar? Iya, nyadar gak saya? Saya mengamati ada bagian yang berbeda. Ada yang bagian. Oh, dari mana nih Bu yang beda? Aduh, bagaimana ya ini ya? Apa ya bedanya ya? Aduh, apa ya bedanya? Pasti kan kita Kak? semua kan cantik ya Bu, Iya, kan cantik. perempuan cantik. Aduh, apa ya bedanya? Apa nih Bu? Duh, Apa ya enaknya? kalau saya sendiri kayak nggak merasa sama gitu loh Bu. Waduh, apa terus? Iya kan ya sering kayak ngaca bareng gitu. Apa padahal beda kok Beda disebut sama. Ya identik kan kembarannya, iya nggak sih? Iya gak Kak? Ya, Gimana ini nih salah. teman di rumah? Kita ngerasa beda atau sama nih? Ya ini cuman kaca 1 menit ya kalau nggak salah. Kalau menurut kalian nih, Kartini masa kini itu seperti apa sih? Kakaknya dulu. Kartini masa kini adalah kan penerus bangsa itu kan kita ya Bu. Jadi menurut saya Kartini masa kini kayak kita harus melakukan apa yang dilakukan Ibu Kartini dahulu, merenovasi yang lebih baik gitu loh Bu. Merenovasi lebih baik. Kita juga kan gimana ya, perempuan itu kan biasanya kalau kayak gimana ya, kayak udahlah laki-laki aja, perempuan itu nggak bisa. Kita harus buktikan kalau perempuan itu bisa, kalau perempuan itu bisa maju, bisa ini itu, nggak harus laki-laki gitu. Biar perempuan nggak disepelekan lah ya. Iya. Saya pernah dengar istilah bahwa wanita atau perempuan itu adalah tiang negara. Berarti kalau misalkan tiang ya, misalkan dia tiang, dia rapuh. Rapuh itu berarti kan dia tidak sempurna secara lahir atau secara batinnya. Apa ini namanya? Berarti kan peran wanita atau perempuan itu sendiri di dalam sebuah negara kan sangat amat penting. Dia memberikan apa ini namanya, pertama dari kasih sayangnya iya, kemudian perannya sendiri itu iya, untuk perbaikan mental terutama kan kelompok terkecil masyarakat adalah keluarga. Jadinya dia memberikan apa ini namanya, pembenahan mental untuk anaknya, misalkan memberikan pendidikan dan apa biasanya kan milih-milih pendidikan yang tidak sepele lah ya, cari sekolah yang bagus dan lain sebagainya. Itu juga dari keluarga, karena memang semuanya berasal perempuan itu semuanya perannya itu selalu selalu diuji ketika dia sudah menjadi keluarga, karena dia berperan banyak gitu loh, entah itu di keluarga itu sendiri, entah itu di masyarakat, entah itu di pekerjaannya, seperti itu. Penting sekali berarti ya Bu perempuan itu. Iya, berarti. perempuan itu sangat penting sekali. Jadi Allah itu sudah mengatur semuanya sedemikian rupa dari segi hadis, dari kita disuruh menghormati ibu dulu sampai 3 kali baru ayah. Terus habis itu hak dan kewajiban sudah tertera di Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai 33 itu di situ ada kita boleh memilih mahar, kita tidak bisa mewarisi tapi kita bisa menerima waris seperti itu, dan masih banyak lagi kalau kita mau kaji betul seperti itu. Sampai ada suratnya loh Bu, kan kayak spesial banget wanita itu ya Kak. Bukan biasanya kan ada ya orang kayak perempuan yang salah pergaulan, terus nauzubillah kan sampai dirusak sama laki-laki, yang kan biasanya gitu kan Bu. Itu menurut Ibu gimana, kayak Pencegahan orang tua terhadap anak perempuannya gitu. Kalau saya sendiri ya, kalau misalkan ada hal seperti itu biasanya ya karena pertama yang paling utama itu sebenarnya peran orang tua ya, apalagi kenakalan remaja perempuan kebanyakan kalau kita lihat ya, itu juga terutama dari peran orang tua. Saya sendiri juga mengalaminya, maksudnya seperti ini, ketika tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tua, maka dia akan mencari perhatian orang lain. Entah itu dari dari segi alam, dia cari perhatiannya seperti nyari gara-gara misalkan aku tak ini aja deh, pacaran aja aku biar dapat cinta, aku biar dapat perhatian dari orang lain.
seperti itu. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting ya untuk mengingatkan anaknya, untuk mengasihi anaknya biar tidak haus akan kasih sayang gitu. Sebenarnya kan kayak orang pacaran atau dia suka sama laki-laki ataupun dia mencari perhatian kepada orang laki-laki, itu kan juga salah satunya itu karena dia kurang kasih sayang itu. Berarti bisa kita lihatlah dari kita sendiri dari faktor pertama kan keluarga orang. Terus habis itu dari sosmed yang kita saling lihat itu di manifest. Aduh banyak sekali yang manifest. Saya itu cuma ya Allah, cuma ini gimana sih, ini kenapa kok misalkan sampai seperti itu gitu. Maksudnya apa ya? Ya menjaga marwah itu kehormatan, menjaga marwah kita sebagai seorang perempuan, apa ya? Jangan menggantungkan kebahagiaan atau rasa cinta kita itu kepada orang lain, karena sesuatu yang bergantung kepada orang lain itu semuanya akan musnah gitu loh, karena nggak abadi. Kalau kita semuanya menggantungkan sama Allah, kita minta apapun kita juga dikasih gitu. Dengan waktu yang tepat ya. Iya, di waktu yang tepat. Tidak terburu-buru, tidak terlalu lama, semuanya ada waktu yang tepat seperti itu sih. Ya apalagi kan biasanya manusia kan sering lalai kayak berharap ke manusia yang lebih kan Bu. Ujung-ujungnya kan kalau berharap di manusia kan sakit. Lebih baik kan berharap lebih ke Allah, kan nggak ada yang tahu. Betul sekali. Itu sih, karena keajaiban itu tidak akan terrealisasi tanpa adanya doa dan kerja keras juga seperti itu. Kayak yang lagi viral sekarang itu loh Kak, yang Dek, cinta tak selamanya indah Dek, enggak gitu. Betul, seperti itu. Ya biasanya kalau dibilangin kan biasanya apa cuman buat penyemangat doang Iya, gitu. Seperti itu. Ya, tapi biasanya itu ya Bu, anak itu kalau dikekang biasanya dia itu malah tambah gimana ya Bu, kayak tambah ngelunjak lah istilahnya. Ngelunjak, iya sih. Belum menemukan titik sadarnya seperti itu. Kayak gini misalkan, saya dulu juga pernah pacaran, saya dulu pernah juga pernah pacaran kayak kalian, cuma pada akhirnya pada akhirnya bukan pacar saya yang menjadi pasangan suami saya sekarang, kayak gitu sih. Pada akhirnya ya ngapain sih aku tuh kayak buang-buang waktu banget gitu loh, gitu sih. Ya overthinking, kayak takut pacarnya selingkuh lah istilahnya kan sekarang kalau sampai kadang suka sama beda nangis gitu kan ya kadang. Ya kadang juga mikir sih, kayak ya saya kadang suka iri Bu, kadang kalau lihat uwu-uwuan yang anak sekarang, terus ya kadang juga mikir apa sih fungsi setelah kita pacaran, padahal kan kita juga jenjangnya masih tinggi, masih habis ini kuliah, bekerja. Kalau saya dulu seperti ini sih, ketika kita disakiti oleh seseorang, pembalasan dendam terbaik itu adalah dengan menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Contoh kalau misalkan kalau saya sendiri, dulu pengalaman saya terlahir dari keluarga yang broken home misalkan, tapi memang seperti itu ya. Saya dari keluarga yang broken home, kelas 2 SMA saya pisah sama ibu saya, kemudian saya tinggal hanya dengan ayah saya dan adik saya. Di situ benar-benar ekonomi kacau dan lain sebagainya. Dulu stabil, tiba-tiba hancur, mental down, kelas 2 SMA, berarti sekarang kelas 11 ya, kayak gitu. Jadi benar-benar diuji seperti itu. Nangis terus mental itu benar-benar hancur gitu ya menjalaninya. Sekolah saya dulu di kota, sedangkan rumah saya kabupaten gitu, di Mansatu Kota Malang. Terus habis itu setiap hari harus ngangkot, berangkat itu jam 5 pagi. Ngangkot itu 2 kali karena saya nggak bisa sepeda motoran pada dasarnya, 2 kali. Terus kemudian saya pergi sekolah jam 5 pagi bareng sama ibu-ibu yang pabrik gitu kan, bareng-bareng seperti itu. Udah di situ juga saya harus dituntut untuk sekolah, sedangkan ayah saya juga berekspektasi tinggi sama saya, kamu harus bisa ranking, kamu bisa, pokoknya kamu harus bisa, pokoknya sampai lulus, sampai kuliah gitu. Pada akhirnya ya alhamdulillah di kelas di Mansatu saya ternyata bisa dapat ranking 1, UN saya tertinggi bahasa Indonesia, ternyata bisa. Di saat mental saya hancur benar-benar, saya harus double les di luar 2 kali, di sekolah juga. Jadi benar-benar
terus gak boleh sedih lagi, apa caranya aku tuh harus bisa sama seperti teman-teman saya gitu. Meskipun teman-teman saya mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tua, kalau saya tidak, berarti ada sesuatu yang harus saya kejar gitu. Harus benar-benar dikejar seperti itu. Banyak sih, maksudnya tidak hanya keberhasilan saja yang saya dapat, kegagalan pun saya juga dapat. Terus habis itu ranking paralel 5 besar di sekolah juga bisa. Ternyata saya nggak lolos SNMPTN sama kayak teman-temannya. Berarti ibu ikut apa Iya, SBM? saya termasuk yang SBMPTN gitu. Dulu ibu kuliah di mana? Di UM. Universitas Malang. Wah, Iya, di situ. kakaknya mau kuliah di mana ini? Aduh. Iya, jadi kayak misalkan apa itu, kalau mengejar sesuatu itu jangan 100% berharap. Tapi misalkan nih ya ikut SNMPTN, kok jadi malah ngelantur, nggak apa-apa ya ini. Iya. Kalau ikut SNMPTN itu jangan letakkan hatimu 100% itu untuk SNMPTN, tapi sisakan 5% atau 10% untuk apa ini namanya, mengikuti jalan yang lain. Kan banyak jalan menuju rumah kan. Iya. Masuk universitas itu kan tidak hanya dari satu jalan SNMPTN saja. Ketika kamu hancur, kalau kamu naruh 100% kepada SNMPTN, ketika kamu gagal, ya hatimu benar-benar hancur gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu masih menyisakan nih, misalkan 25% atau 10% untuk ikut plan B, plan B-nya ada SBMPTN atau kamu ikut yang mandiri, kamu masih punya apa, semangat 25% itu untuk belajar gitu, untuk ngejar. Dan saya lakukan seperti itu, begitu sih. Ya berarti ini buat kakaknya yang kelas 12 ya kan ya. Yang gagal PTN itu nggak boleh berkecil hati ya Kak, karena masih banyak lagi jalan untuk menuju dunia perkuliahan. Terutama kalau misalkan apa, disakiti oleh orang lain, jangan sudah depresi, sudah perbaiki diri lebih dalam lagi, lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena saya setelah itu kemudian kan kuliah itu saya juga apa namanya, ekonomi juga nggak yang mampu banget gitu, biasa. Pada akhirnya kalau dulu saya apa ini namanya, karena benar-benar pengen mandiri ya, pengen bener mandiri, nggak pengen ngerepoti orang tua, terutama ayah saya, karena saya tinggal sama ayah saya. Itu semester 3 saya bangun bimbel di rumah, sampai sekarang masih ada yang menjalankan adik saya. Jadi itu benar-benar, kalau semester 3 itu biasanya kan ikut lagi demen-demennya ikut organisasi, terus apa, organisasi mahasiswa kayak gitu kan lebih banyak. Nah kalau saya kayak gini, daripada, kalau saya pemikiran saya nih ya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain yang ikut organisasi, mohon maaf, kalau itu saya gini, kenapa kok saya mau ikut kumpul-kumpul nggak jelas seperti itu, kan itu kebanyakan memang isinya itu cuma ngobrol atau apa kayak gitu tuh, saya sebenarnya agak kurang nyaman gitu ya, kalau misalkan tidak menghasilkan sesuatu yang berimpact pada hidup saya kayak gitu. Terus pada akhirnya ya saya memutuskan untuk, ya sudah, saya menghubungi teman-teman saya, ini teman-teman saya yang sekiranya sefrekuensi sama saya, ketimbang kamu nganggur, ayo ikut aku yuk, ayo bikin bimbel gitu, kita urungan 25 ribuan yuk, cuma beli meja aja gitu. Awalnya cuma beli meja aja, ternyata banyak nih yang daftar kayak gitu. Jadi karyawannya teman sendiri gitu. Setelah itu apa ini namanya, alhamdulillah berjalan sampai pada akhirnya kan gini. Dulu masa kuliah saya itu sebenarnya juga ini, kalau di UM Bahasa Arab, kalau di UM Bahasa Arab terutama ya, itu kalau misalnya kita sudah keterima itu tidak langsung diletakkan di kelas A, B, C gitu, agak beda dengan kuliah yang lainnya. Jadi kita dites lagi untuk menentukan kelas gitu. Nah waktu itu kelas saya C, terus habis itu saya bilang sama dia sendiri, kok aku nggak sepintar itu ya, kok dimasukkan kelas C. Ternyata kebalik dong. Loh, kenapa kelas C itu, kelas A itu untuk yang anak-anak yang baru belajar bahasa Arab, kelas B itu yang dulu, terus yang kelas C itu yang golongannya anak gontor yang sudah bertahun-tahun Ya, saya yang lulusan cuma bisa gitu. Dulu saya
saya kuliah juga nilainya nggak bagus-bagus sekali, dapat B, dapat C, dapat D, yang nggak lulus itu pernah gitu loh. Jadinya benar-benar ngejar kesetaraan kayak mereka. Saya cuma bilang gini, saya sama mengimprovisasi diri saya sendiri cuma gini, kalau misalkan saya nggak bisa kayak teman-teman saya dalam bidang akademik, berarti saya harus ngejar sesuatu yang orang lain itu nggak bisa. Kalau saya kayak gitu, jadi kalau kebanyakan orang ngambil apa, saya malah ngambilnya apa gitu loh. Jadinya seperti itu. Jadi ya sudahlah, pokoknya ilmu yang sedikit yang saya punya itu harus bermanfaat bagi umat atau bagi orang lain. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi ya saya ngelesi mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi saya jawabannya semua private, saya datangnya ke rumah-rumah. Ada yang jadi kantornya itu di rumah saya kebetulan seperti itu. Pada akhirnya di tahun 2016 saya ikut PMW, program mahasiswa wirausaha. Jadi anak-anak mahasiswa yang punya usaha itu ikut seleksi proposal. Waktu itu yang ikut itu sampai 100 sampai 200-an antara seperti itu. Yang lolos cuma 17 tim gitu. Jadi saya ngajukan proposal sebenarnya cuma asal-asalan sudah. Yang saya dapat banyak. Pertama dapat ilmu, setelah lolos ya dapat ilmu, dapat uang tentunya. Waktu itu 3.500.000 untuk kelangsungan bisnis saya. Bisnis bimbel juga sama, sudah resmi menjadi CV, namanya CV Rumah Harapan. Sampai sekarang masih ada, tapi yang jalankan adik saya. Terus jalan-jalan ke Bali nih 3 hari 3 malam, ikut seminar dan lain sebagainya, semua free dari kampus. Tinggal di hotel mewah, terus sampai bintang 5 seperti itu. Ini termasuk hebat banget ya Kak ya. Terus Hebat habis banget, itu Masya Allah. waktu itu juga di tahun yang sama ya. Di tahun yang sama setelah ikut PMW ada pengumuman KKN di luar negeri. Ketika KKN di luar negeri itu dapat WA, waktu itu masih awal-awalnya WA ya. Terus habis itu terus bilang nih Kak Yahya, aku ikut ini ya KKN luar negeri. Di mana? Di Thailand katanya. Oh ya udah, ikut aja. Nggak apa-apa beneran. Kan soalnya saya termasuk orang tua saya itu strict parent, jadi benar-benar diatur segalanya, gak boleh keluar, gak boleh ini dan lain sebagainya gitu. Ini beneran gak apa-apa? Iya gak apa-apa, ikut aja. Jadi waktu itu langsung daftar, sudah pendaftaran terakhir, udah kertas itu kayak kucel-kucel banget, kayak wes ya udahlah daftar. Terus habis itu tesnya wawancara bahasa Arab sama bahasa Inggris full bahasa, terus sama menampilkan minat yang kita punya. Waktu itu yang daftar sekitar 200-an orang, yang keterima untuk fakultas sastra sendiri ya. Jadi waktu itu fakultas sastra sendiri sama ekonomi jadi campur gitu. Yang kepilih hanya anak 16 gitu. Saya padahal ditanya ya sudah apa, ya sudah ya sejauh bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kemudian pada saat ini menampilkan minat atau bakat kita. Ketika yang lain kamu bisa apa? Saya bisa menari, saya bisa banjari, saya bisa menyanyi, semuanya menyanyi kayak gitu semuanya. Saya cuma bilang, saya nggak, waktu itu pakai bahasa Indonesia ya untuk yang bagaimana. Saya nggak punya bakat apa gitu. Saya cuma bisa ngajar. Saya cuma jawab itu aja. Saya cuma bisa ngajar. Buktinya apa loh? Saya punya ini, saya punya bimbel. Tak ceritakan ya sudah itu. Nah kok 2 bulan kemudian ada pengumuman, alhamdulillah saya lulus. Jadinya saya tinggal di Thailand Selatan, yang berbatasan sama Malaysia, di kota Naratimah. Di situ akhirnya saya ngajar 6 bulan di sana, dibayari kampus, PP pesawat, terus habis itu dapat gaji juga per bulan 1.600.000, lumayan kan. Terus dapat jalan-jalan gratis ke Malaysia, terus banyak. Pokoknya sih sebelumnya juga pelatihan bahasa juga di karantina juga sama 6 bulan plus penelitian skripsi di sana. Jadi ngajar di sana, penelitian skripsi di sana gitu.
begitu sih Wah, sebenarnya. hebat banget Kak. Wow, ini bisa dijadikan motivasi kan ya Kak ya? Iya, kalau jalan Allah itu sangat indah sekali ya Bu. Kayak nggak duga. Nih terakhir nih ya Kak, Mm. terakhir nih apa sih pesan Ibu untuk siswa-siswi Mandawangi agar memiliki semangat perubahan seperti Kartini Bu? Kalau menurut saya pertama tidak menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain, itu yang pertama. Kalau kamu sudah berikrar seperti itu berarti kan kamu mengandalkan, selain mengandalkan Allah tentunya yang pertama, kamu adalah mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu tidak akan berubah, kamu tidak akan bisa menggapai sesuatu kalau bukan karena diri kamu sendiri gitu. Mau sampai kapan seperti ini? Maksudnya hidup cuma misalkan paham, tiktokan, IG live, ngapain nggak jelas gitu. Maksudku banyak sekali loh kegiatan di luar sana yang bisa kita lakukan. Anggaplah bukan di luar sana, dari segi pelajaran atau dari segi akademik saja, kita mengacanya bagaimana? Masih banyak yang kurangan, PR nggak pernah dikerjakan, belajar males-malesan. Padahal untuk PTS ataupun PAS sendiri juga tidak belajar kan anak-anak. Saya Aduh tanya sedikit itu. tersindir ya Kak. Iya, saya yakin karena apa? Saya itu setiap kalau mau pas waktu PAS atau PTS itu selalu WA grup ke anak-anak. Karena itu gak belajar itu ngapain? Saya tanya per kelas itu satu-satu mulai dari PAS IPA sampai IPS, ternyata sleep call kalau anak zaman sekarang, pacaran tapi mau tidur kayak gitu. Terus habis itu game online terutama, terus males mau apa-ngapain, rebahan pada akhirnya. Kalau misalkan kita buka berita ya, jangan jauh-jauh deh buka berita di Google. Pernah nggak kalian? Paling isinya juga TikTokan. Aduh. Iya, cari yang viral-viral sekarang Cari yang langsung. viral-viral, tapi padahal banyak hal yang bisa diulas gitu loh, banyak kesempatan. Misal nih, mulai kelas 11 nyicil belajar buat SBMPTN, satu hari nyicil ngerjakan 10 soal atau 5 soal. Belajarnya nggak banyak-banyak, nggak sampai 30 menit kan, ngerjakan soal paling cuma 15, nggak sampai 10 soal. Besok 10 soal lagi, kan materi SBMPTN ini banyak, jadi dicicil 10 soal, 5 soal, tapi istiqomah. Ketika nanti misalkan kamu gagal di jalan SNMPTN, kamu ada jalan di SBMPTN, kamu nggak terlalu sengsara untuk belajar lebih lagi daripada teman-temannya yang sudah keterima. Jadi kan enak, oh saya sudah tahu triknya nih, oh saya sudah biasa bahas kayak gini gitu. Atau misalkan cari informasi beasiswa luar negeri itu, kalau misalkan kita mau kulik lebih dalam lagi itu banyak sekali. Dulu saya juga sering kayak gitu, cuma ngulik-ngulik aja tapi nggak pernah berani untuk daftar gitu loh. Jadinya banyak sekali ya, misalnya beasiswa Turki yang 100% dibiayai oleh pemerintah Turki itu bagaimana, kayak gitu-gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu kalau misalkan kita mau mencari ya biasanya itu akan ada semangat untuk belajar lebih lagi. Ya apa caranya biar saya nggak kalah nih sama yang lain gitu. Kalau kita mau mencari kembali lagi ke diri kita sendiri, karena Bapak Ibu guru di sini itu termasuk salah satu agen perubahan anak-anak. Cuma ya memang tidak bisa hanya dari omongannya Bapak Ibu sendiri atau perilaku atau teladannya Bapak Ibu sendiri, tapi kembali lagi ke diri kalian sendiri sebagai siswa. Kalian mau berubah atau tidak, pilihannya hanya ada itu saja seperti itu. Ya kan biasanya kalau ditanyain, aduh aku capek, capek ngapain? Capek rebahan. Ya, ternyata capek rebahan. Ya kayak gitu. Dikurangilah hal-hal yang tidak membawa manfaat pada hidup kalian. Soalnya kayak misalkan ngirim manifest sekarang kan manifest itu malah kayak malah rame ya Bu ya. Dijadikan ajang Untuk menyatakan perasaan. Terus habis itu crush. Iya, crush. Ya, mencari crush dan lain sebagainya, membalas dan lain sebagainya. Maksudnya apakah itu akan berimpact kepada kehidupan kalian sampai nanti kalian besar gitu? Kan
nggak tahu maksudnya ngapain gitu loh, kayak apa ya, kalau kita mengambil jalur syariat yang lebih ekstrem lagi, dan itu kan juga sudah membuka jalan untuk zina. Iya. Kalau kita pikir lebih dalam lagi, kalau kita mau terlebih sih, semoga kita tindakan dari hal yang seperti itu. Seperti itu sih, banyak hal yang bisa dilakukan. Gak usah lah kurangi, ngapain jadi cewek itu harus mandiri, nggak usah menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Ya suka sama orang lain boleh, tapi jangan yang keterlaluan seperti itu. Apa ya, selalu ingat orang tua di rumah itu juga kerja buat kalian, bukan buat orang lain gitu, karena sekolah juga nggak gratis gitu. Pada intinya adalah waktu adalah uang ya Bu. Waktu adalah uang. Iya, waktu adalah uang. Uang adalah waktu. Uang adalah waktu. Gitu. Ya ini yang nonton nanti yang jomblo, alhamdulillah bermanfaat pisan ya jadi jomblo. Yang jomblo jangan khawatir. Kayak gini loh. Kenapa kita kok membuang waktu untuk mengejar sesuatu yang sudah pasti? Jodoh pasti kan? Iya. Mau pasti kan sudah pasti, sudah diatur. Sudah ditentukan Kenapa sendiri-sendiri. kok kita ngejar-ngejar? Iya nggak sih? Kenapa kok kita ngejar? Aku tak suka sama iki, siapa tahu dia jodohku. Aku tak nembak ini deh, siapa tahu dia jodohku. Ngapain? Kan sudah, semuanya sudah Diatur. diatur sama Allah, sudah ditulis di lauhul mahfuz. Ngapain kok kita sibuk mikirin itu gitu loh? Iya. Ya kan ngejar sesuatu yang sudah tertulis, yang sudah ditentukan sama Allah buat kita, ngapain kok dikejar? Iya. Oh sudah tertulis, ngapain? Malah nanti jadinya kan kalau kita pacaran terus nggak berjodoh, nanti jadinya kayak jaga jodoh orang. Aduh, sad ending deh. Ya kembali lagi menggantungkan kehidupan atau kebahagiaanmu sama orang lain, nggak perlu sama sekali seperti itu. Cukup kamu berubah dan Allah yang akan merubahmu dengan melihat doa dan usaha. Keajaiban tidak akan terrealisasikan tanpa adanya doa dan perjuangan seperti itu. Benar-benar, semua berarti tergantung pada diri sendiri. Semoga kita berubah menjadi lebih baik. Untuk yang teman-teman di rumah juga. Amin. Gimana nih? Udah cukup apa belum ini? Udah ya sepertinya ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Wiwi atas Iya, waktunya sama-sama. sudah diluangkan untuk di podcast ini. Iya. Dan teman-teman, terima kasih telah menonton podcast ini. Mungkin Mohon maaf ya jika ada kayak salah kata, kayak masih ndredeg lah. Bu Wiwi juga kita minta maaf ya Bu kalau Sama, masih terima ada kasih. kekurangan. Mari ditutup ya. Sabar. Sabar. Oh ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.